Shalom jemaat semua, berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikianlah firman Tuhan yang melanasi perenungan kita pada hari ini. Jemaat dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu artis terkenal di Indonesia, Glenn Fredly Deviano Lapi Hamalo, dipanggil oleh Tuhan. Banyak sekali orang yang turut berduka karena kepergian sang musisi legendaris itu. Salah satunya ada seorang artis dan juga pembuat film yang terkenal di Indonesia dan juga seorang Kristen, mengucapkan turut berduka cita di dalam Instagramnya, yaitu Ernest Prakasa. Dan ada satu hal yang menarik dari statement dia ketika dia mengungkapkan turut berduka ini. Di situ dia mengatakan demikian, hidup ini itu bukan tentang durasi, tapi tentang kontribusi. Itu adalah satu kalimat yang sangat baik sekali. Dia meyakini Glenn Fredly Deviano Lapi Hamalo telah memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi Indonesia. Jemaat kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup ini itu bukan tentang durasi, tapi tentang bagaimana kita berkontribusi di dunia ini. Seperti yang tertulis di dalam firman-Nya di Filipi pasal pertama, ayat 21 dan 22 ini. Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Jemaat kasih Tuhan, bagi banyak orang kematian merupakan suatu hal yang mengerikan. Tetapi Paulus dalam bagian ini menegaskan bahwa bagi orang percaya, kematian itu bukan suatu hal yang mengerikan. Justru kematian itu adalah sebuah keuntungan. Karena ketika kita mati, itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi ketika kita mati, kita akan berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Dan kita akan menikmati hidup yang indah bersama dengan Dia untuk selamanya. Zaman kasih Tuhan, Paulus menulis surat Filipi ini ketika dia sedang berada di dalam penjara. Dia tahu bahwa maut sebentar lagi akan menjemput dia. Tetapi dia tidak takut. Karena dia tahu kematian adalah suatu hal yang indah. Karena dia akan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Paulus juga menulis di bagian ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan jika seseorang diberikan kesempatan untuk terus hidup, di ayat yang ke-22, Paulus mengatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jemaat kasih Tuhan, kalau kita diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, itu artinya masih banyak tugas yang perlu kita kerjakan di dunia ini. Artinya Tuhan meminta kita untuk memberikan buah bagi Dia dan juga bagi sesama. Paulus pun menyatakannya, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bagi Paulus, yang seharusnya juga diterapkan bagi orang percaya, mau mati, mau hidup, itu adalah sebuah keuntungan. Kalau dia hidup bagi Kristus, artinya hidupnya harus terus-menerus memberikan buah. Dan jikalau dia mati, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Itu bukanlah suatu hal yang menakutkan, justru suatu hal yang menggembirakan. Jemaat kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya harus memiliki konsep ini. Bahwa kita tidak boleh takut menghadapi kematian. Mau berapapun umur yang Tuhan berikan, itu adalah sebuah anugerah yang memang Tuhan berikan bagi kita. Artinya, kita siap mau kapanpun Tuhan memanggil kita. Karena kita tahu kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Bukankah itu yang diharapkan oleh semua orang percaya di dunia ini? Tapi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, bukankah seharusnya kita tuh meyakini bahwa hidup ini untuk Kristus? Kita nggak boleh main-main dengan hidup ini. Kita harus berbuah bagi Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh berbuah bagi Kristus? Apakah hidup kita ini sudah sungguh-sungguh mencerminkan kasih Kristus di dunia ini? Apakah kita sudah berbuah bagi keluarga kita? Apakah kita sudah berbuah bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah berbuah bagi rekan-rekan kita di kantor? Apakah kita sudah berbuah bagi orang-orang di gereja yang bersama dengan kita? Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi buah bagi orang-orang di sekitar kita? Jemaat kasih Tuhan, sekarang kita banyak waktu di rumah. Artinya banyak waktu untuk kita untuk merefleksikan diri kita. Mari kita merefleksikan apakah hidup kita sepenuhnya sudah sungguh-sungguh memberikan buah atau belum. Kalau belum, sekarang saatnya untuk kita sadar akan hal tersebut dan kita berbuah. Dimulai dari orang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Sudahkah kita mengasihi pasangan kita?
Sudahkah kita mengasihi anak-anak kita? Sudahkah kita mengasihi orang tua kita dan berbuah bagi mereka yang berada dengan dekat kita di rumah kita? Jadi, hidup itu bukan tentang durasi, tapi tentang kontribusi. Mari kita meyakini bahwa jika mati itu bukanlah suatu ketakutan, tapi sebuah keuntungan. Dan jika kita diberikan kesempatan untuk hidup, itu adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita berkarya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah dalam masa-masa ini kami meyakini bahwa kematian bukanlah hal yang menakutkan, tapi kematian adalah suatu hal yang indah karena kami akan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi jika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup di dunia ini, artinya Tuhan menuntut kami untuk kami terus berbuah bagi Tuhan. Kiranya hidup kami boleh memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun kami berada. Keluarga kami, di pekerjaan kami, di gereja, dan dimanapun kami berada. Sehingga Tuhan, nama Tuhan boleh terus dimuliakan melalui hidup kami. Tuhan, mau hidup ataupun mati, itu adalah suatu hal yang indah yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam masa-masa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.